Ada saat dalam perjalanan setiap jiwa terpilih ketika ujian yang mereka hadapi bukan berasal dari musuh eksternal, tetapi dari keinginan mereka sendiri. Nafsu adalah salah satu kekuatan terbesar yang dapat mengalihkan perhatian. Ia telah menyebabkan kehancuran para raja, melemahkan para pejuang, dan menjatuhkan bahkan jiwa-jiwa yang paling bijaksana. Berbeda dengan godaan lainnya, nafsu tidak menyerang dengan kekerasan, melainkan bekerja secara halus, merayap ke dalam pikiran dan mengaburkan penilaian. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk yang jelas. Terkadang ia menyamar sebagai rasa ingin tahu yang tampaknya tidak berbahaya, kesenangan sesaat, atau bahkan persahabatan. Namun, jangan salah, begitu Anda menyerah, Anda melemahkan hubungan dengan diri Anda yang lebih tinggi, tujuan ilahi Anda, serta jalan yang telah ditetapkan untuk Anda. Jika Anda adalah jiwa terpilih, dipisahkan oleh panggilan yang lebih tinggi, dan membawa sesuatu yang dunia ini tidak selalu pahami, maka Anda harus menyadari bahwa tidak setiap tempat aman bagi Anda. Ada lokasi-lokasi yang bergetar pada frekuensi lebih rendah, tempat di mana godaan menanti untuk menarik Anda ke dalam sisi rendah diri Anda. Tempat-tempat ini tidak hanya menguji keteguhan Anda, tetapi juga menguras energi spiritual, memberi makan hasrat duniawi, dan meninggalkan Anda dalam kehampaan. Bertanya-tanya mengapa Anda merasa semakin jauh dari tujuan sejati Anda. Jika pesan ini sampai kepada Anda pada saat yang tepat, ketik 777 di kolom komentar untuk menerima berkah ilahi. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menyampaikan kebijaksanaan kepada mereka yang siap menerimanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika Anda belum melakukannya, silakan berlangganan kanal ini dan aktifkan notifikasi. Karena pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan harus dilindungi. Sekarang, mari kita ungkap 8 tempat yang dapat menjerumuskan jiwa terpilih dalam nafsu dan mengapa Anda harus menghindarinya. 1. Dunia pesta. Tempat di mana jiwa melemah, dunia pesta adalah salah satu tempat paling menipu bagi jiwa terpilih. Sekilas, lingkungan ini tampak seperti ajang perayaan, tawa, dan kebersamaan. Namun, di balik gemerlap lampu dan dentuman musik, terdapat arus pertempuran spiritual yang tak terlihat. Jiwa terpilih tidak seperti orang lain. Anda merasakan energi lebih dalam, peka terhadap perubahan frekuensi, dan jiwa Anda dapat mengenali ketika ada sesuatu yang tidak selaras. Ketika Anda melangkah ke dalam pesta, klub, atau lingkungan yang dipenuhi oleh kesenangan yang tidak terkendali, Anda akan langsung merasakannya. Tarikan halus yang menggoda. Itu bisa dimulai dari hal kecil, cara orang berpakaian, bagaimana tubuh mereka bergerak mengikuti irama musik, hingga pengaruh zat yang menurunkan kendali diri. Atmosfer ini dirancang untuk melucuti baju zirah spiritual Anda. Nafsu tumbuh subur di tempat-tempat di mana pengendalian diri ditinggalkan, di mana pengejaran kesenangan sesaat mengalahkan kebijaksanaan. Di ruang-ruang seperti ini, berbagai energi bercampur, dan tidak semua energi yang hadir layak untuk melekat pada diri Anda. Jiwa terpilih harus memahami bahwa tidak ada yang benar-benar tidak berbahaya dari terus-menerus mengekspos diri ke lingkungan yang merayakan nafsu. Pikiran mungkin mencoba membenarkannya. Aku hanya bersenang-senang. Aku tidak akan melakukan apapun yang salah. Aku bisa mengendalikan diri. Tetapi kenyataannya adalah apapun yang mengelilingi Anda akan memengaruhi Anda. Meskipun Anda pergi tanpa luka fisik, pertempuran tetap terjadi di dalam pikiran Anda. Dan ketika nafsu telah menanam benihnya, ia tidak perlu langsung tumbuh. Ia akan menunggu saat yang tepat untuk berkembang. Lindungi diri Anda. Pilih lingkungan Anda dengan bijak.
Kedua, media sosial di tengah malam. Perangkap digital. Musuh tidak lagi membutuhkan tempat fisik untuk menanam godaan dalam pikiran Anda. Internet telah menjadi sebuah portal, ruang tanpa batas di mana apapun dapat diakses hanya dengan satu sentuhan jari. Dan waktu yang paling berbahaya, tengah malam. Larut malam, ketika tubuh lelah dan pikiran rentan, media sosial menjadi salah satu jebakan terbesar bagi jiwa terpilih. Anda mungkin berkata pada diri sendiri bahwa Anda hanya sekadar menggulir layar, hanya mengisi waktu, hanya mencari hiburan. Namun, algoritma mengetahui apa yang menarik perhatian Anda. Ia mengenali apa yang menggugah keinginan dalam diri Anda dan mulai menyajikan konten yang merangsang sisi terendah dari diri Anda. Gambar, video, dan ide-ide yang membangkitkan sesuatu dalam batin Anda. Ini bukan kebetulan. Pikiran-pikiran paling berbahaya seringkali muncul di larut malam. Ketika Anda sendirian, ketika dunia menjadi sunyi, ketika tidak ada gangguan, saat inilah pertahanan spiritual Anda melemah, dan disinilah nafsu mulai merayap masuk. Semua dimulai dengan satu klik, satu pandangan yang tampak tidak berbahaya. Namun, sebelum Anda menyadarinya, waktu berlalu begitu saja, dan Anda mendapati diri Anda terjebak dalam siklus yang melelahkan, meninggalkan rasa lelah, bersalah, dan terputus secara spiritual. Jiwa terpilih harus menguasai seni disiplin dalam dunia digital. Jika Anda tidak dapat mengendalikan apa yang Anda konsumsi, maka hal itu yang akan mengendalikan Anda. Jaga pikiran Anda, tetapkan batasan. Tutup portal sebelum mereka menguasai Anda. 3. Gym, tempat pertumbuhan atau gangguan. Gym seharusnya menjadi tempat untuk meningkatkan diri, melatih disiplin, dan mengalami transformasi. Namun, bagi banyak orang, gym telah berubah menjadi kuil kesia-siaan. Alih-alih berfokus pada kekuatan dan kesehatan, gym kini sering dijadikan panggung untuk pamer tubuh. Tempat di mana pandangan penuh nafsu berkeliaran bebas dan perhatian menjadi mata uang. Jiwa terpilih harus berhati-hati di sini. Apa yang dimulai sebagai komitmen untuk memperbaiki diri dapat dengan cepat berubah menjadi perjuangan untuk mengendalikan diri. Anda mungkin datang ke gym dengan niat yang murni, tetapi lingkungan di sekitar Anda tetap berpengaruh. Cara orang berpakaian, bagaimana mereka mencari validasi, energi halus dari daya tarik yang tersebar di sekitar Anda. Tanpa disadari, fokus Anda mulai bergeser. Latihan Anda bukan lagi tentang Anda. Pikiran Anda mulai teralihkan, dan tiba-tiba Anda mendapati diri Anda memikirkan hal-hal yang sebelumnya tidak ada dalam rencana Anda. Musuh tidak perlu menghancurkan Anda. Cukup dengan mengalihkan perhatian Anda. Jika Anda mulai merasa bahwa lingkungan gym memengaruhi jiwa dan fokus spiritual Anda, segera kembalikan perhatian pada tujuan utama Anda. Latih pikiran Anda, bukan hanya tubuh Anda. Jaga fokus Anda pada tujuan sejati, bukan pada godaan yang bersifat sementara. 4. Tempat kerja. Medan, pertempuran yang sunyi. Nafsu tidak selalu muncul dalam bentuk yang jelas. Terkadang, ia menyamar dalam kedekatan yang terasa wajar. Tempat kerja adalah medan pertempuran yang sunyi, ruang di mana hubungan terbentuk seiring waktu, di mana interaksi kecil dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Semuanya dimulai dengan percakapan yang tampak tidak berbahaya, candaan santai, atau tatapan yang berlangsung sedikit lebih lama. Namun, musuh bekerja dalam hal-hal yang halus. Apa yang awalnya hanya sekadar hubungan profesional dapat perlahan-lahan berubah menjadi keterikatan emosional, dan keterikatan emosional dapat membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup.
Jiwa terpilih harus sangat berhati-hati di lingkungan kerja. Tetapkan batasan profesional yang kuat. Kenali perbedaan antara komunikasi yang sehat dan kedekatan yang berbahaya. Musuh memahami bahwa satu momen kelemahan dapat menghancurkan disiplin yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Jangan memberikan ruang bagi hal-hal yang tidak sejalan dengan panggilan tertinggi Anda. Tujuan Anda jauh lebih besar daripada kesenangan sesaat. Klub kelima, tempat di mana energi dicuri. Ada tempat-tempat yang bergetar pada frekuensi rendah, dan klub adalah salah satunya. Disinilah berbagai energi bercampur, dan tidak semua energi yang ada layak berada di sekitar Anda. Musik yang menghentak, lampu yang berkilauan, dan gerakan tubuh yang mengikuti irama. Semuanya dirancang untuk melemahkan pertahanan spiritual Anda. Nafsu memenuhi udara di tempat seperti ini, tumbuh subur dalam suasana yang mendorong hilangnya kendali diri. Jiwa terpilih tidak memiliki alasan untuk berada di tempat di mana energi dipertukarkan demi kesenangan sesaat. Jika Anda mendapati diri Anda berada di lingkungan seperti ini, tinggalkan sebelum Anda menjadi tawanan dari atmosfer yang mengikat. Kamar hotel. Tempat penuh rahasia. Kamar hotel mungkin tampak sebagai tempat yang netral, tetapi seringkali menjadi latar bagi banyak kejatuhan spiritual. Disinilah pertemuan terlarang terjadi, di mana orang-orang menyembunyikan kelemahan mereka di balik pintu yang tertutup rapat. Jiwa terpilih harus berhati-hati di tempat seperti ini. Energi dari tindakan-tindakan masa lalu masih bisa tertinggal di udara, mengisi ruangan dengan jejak keputusan yang salah. Jika Anda pernah berada di kamar hotel sendirian, tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan saya di sini? Jangan biarkan tempat ini menjadi saksi atas penyesalan terbesar dalam hidup Anda. Jaga niat Anda tetap murni. Jangan biarkan kelemahan mengambil alih. Lingkungan lama. Ketika masa lalu. Memanggil kembali, jiwa terpilih selalu berkembang. Meninggalkan kebiasaan lama dan tumbuh menuju kekuatan baru. Namun, masa lalu seringkali mencoba memanggil Anda kembali melalui tempat-tempat yang dulu pernah menjadi titik kelemahan Anda. Tempat di mana Anda pernah menyerah pada godaan, di mana dorongan nafsu terasa begitu kuat. Semuanya menyimpan kenangan, dan kenangan memiliki kekuatan. Saat Anda kembali ke sana, perasaan lama pun bisa bangkit kembali. Berhati-hatilah dengan kemana Anda melangkah. Tidak semua pintu perlu dibuka kembali. Tetaplah bergerak maju. Jangan biarkan masa lalu menarik Anda kembali ke tempat yang telah Anda tinggalkan. Pikiran ke-8, tempat paling berbahaya dari semua. Pada akhirnya, tempat paling berbahaya bukanlah sesuatu di luar diri Anda, melainkan ada di dalam diri Anda sendiri. Nafsu tidak dimulai dari mata, tetapi dari pikiran. Anda bisa menghindari semua tempat yang telah disebutkan, tetapi jika pikiran Anda tidak dijaga, Anda tetap akan jatuh. Jiwa terpilih harus memiliki disiplin dalam berpikir. Saat Anda mulai membiarkan nafsu bersemayam dalam pikiran, Anda memberinya kehidupan. Hentikan fantasi sebelum ia berakar. Ubah pola pikir Anda. Ucapkan kekuatan atas keinginan Anda. Karena pada akhirnya, pertempuran terbesar selalu terjadi di dalam diri. Nafsu adalah pencuri. Ia merampas kekuatan jiwa terpilih, menjauhkan mereka dari tujuan, dan melemahkan hubungan mereka dengan yang ilahi. Kendalikan pikiran Anda, dan Anda akan menguasai diri Anda. 8 tempat ini bukan sekadar lokasi fisik. Tempat-tempat ini bukan hanya sekadar ruang yang dapat Anda lihat atau sentuh,
Mereka adalah lingkungan yang memengaruhi jiwa, menguji keteguhan hati, dan membentuk keinginan Anda. Jika Anda ingin tetap kuat, Anda harus sadar dan sengaja dalam memilih di mana Anda berada. Tidak semua pintu perlu dibuka. Tidak semua lingkungan pantas untuk dihadiri. Tetap disiplin, tetap fokus, tetap menjadi jiwa yang terpilih. Ini adalah kanal Taman Cerita. Jika pesan ini menggema dalam diri Anda, ketik 777 di komentar untuk menerima berkat ilahi. Dan jika Anda belum melakukannya, subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pesan-pesan penuh kekuatan. Terima kasih telah menonton.